Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Triandini. Saya dari kelas FCB Manajemen semester 5 dengan NIM 211337. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia dari materi 1 sampai 7. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan hingga saat ini. Langsung saja masuk pada materi. Di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu materi 1 sampai 7, yang dimana ada beberapa material. Yang pertama ada konsep dasar manajemen SDM. Di sini akan menjelaskan apa itu MSDM dan beberapa konsep lainnya. Yang kedua ada analisa dan perencanaan pekerjaan. Yang ketiga ada perencanaan SDM. Yang keempat ada rekrutmen dan seleksi. Yang kelima ada pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir ada pengembangan karir. Masuk pada konsep dasar manajemen MSDM, di mana konsep dasar manajemen sumber daya manusia ini melibatkan sejumlah prinsip dan aspek penting, termasuk yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yaitu melibatkan ramalan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan rekrutmen, dan perencanaan pengembangan karyawan. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, yaitu proses menarik, memilih, dan menempatkan individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu mengelola kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang kelima ada kompensasi dan penghargaan, yaitu sistem kompensasi yang adil dan penghargaan yang memotivasi karyawan untuk mencapai hasil terbaik. Dan yang keenam ada hubungan kerja, yaitu membangun hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan, serta penyelesaian konflik dan perundingan pekerjaan. Yang ketujuh ada manajemen perubahan, yaitu mengelola perubahan organisasi dan dampaknya pada karyawan. Yang kedelapan ada kesejahteraan karyawan, yaitu memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan dalam lingkungan kerja. Yang kesembilan kepatuhan hukum, yaitu menyelenggarakan praktik-praktik MSDM sesuai dengan peraturan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang ke-10 ada diversitas dan inklusi, yaitu memahami, menghargai, dan mempromosikan keberagaman di tempat kerja. Yang ke-11 ada etika dan tanggung jawab sosial, yaitu melakukan praktik MSDM dengan etika yang tinggi dan mempertimbangkan dampak sosialnya. Yang ke-12 ada analisis data dan teknologi, yaitu menggunakan data dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia. Ke-12 konsep MSDM tersebut, penerapan konsepnya dalam MSDM membantu organisasi mengoptimalkan kinerja, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnisnya. Lanjut pada materi kedua ada analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan ada sebuah tabel di sini, yaitu analisis jabatan. Terbagi menjadi 8 diantaranya. Yang pertama, kebutuhan peramalan, kinerja perencanaan dan umpan balik, perencanaan dan pengembangan manajemen, pendidikan dan pengembangan, perencanaan karir, seleksi karyawan, evaluasi jabatan, dan desain organisasi. Ke-8 tersebut merupakan poin pada analisis jabatan. Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama ada menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Lalu yang kedua, menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Yang keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Kemudian yang kelima, menyiapkan deskripsi tugas. Setelah itu menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Dan langkah terakhir adalah sampai pada rancangan pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi dan keuntungan, memenuhi persyaratan I.O. dan evaluasi lebih lanjut. Lanjut pada materi 3, yaitu perencanaan SDM. Apa itu perencanaan SDM?
Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramaikan permintaan atau disebut dengan demand dan penawaran disebut dengan supply sumber daya manusia di masa depan. Tujuannya yaitu menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing termasuk pada usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Apa itu kebutuhan? Peramalan kebutuhan atau disebut juga dengan recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor, seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, atau disebut dengan the demand for human resource. Kemudian masuk pada materi 4 yaitu SDM rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses penarikan anggota atau SDM yang dibutuhkan, sedangkan seleksi merupakan proses yang dijalani setelah rekrutmen, yakni penentuan pemilihan anggota. Setelah itu ada proses rekrutmen. Ada beberapa proses rekrutmen yang harus dilalui. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Yang kedua, merencanakan perekrutan, publikasi pengumuman rekrutmen. Yang ketiga, meninjau lamaran yang masuk. Yang keempat, wawancara kandidat berkualitas. Yang kelima, periksa referensi dan latar belakang. Dan pilih orang yang berkualitas. Ada beberapa tahapan proses seleksi. Yang pertama, screening lamaran, yang kedua tes mengisi formulir lamaran, yang ketiga ada tes kemampuan dan pengetahuan, yang keempat ada tes kemampuan numerik, yang kelima ada tes inteligensia dasar, yang kelima ada tes keterampilan dan skill teknis, selanjutnya ada tes kemampuan umum, dan yang terakhir ada tes psikologi. Poin-poin tersebut adalah proses seleksi. Kemudian materi selanjutnya ada pengenalan, yang dimana pengenalan atau disebut dengan orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, pengenalan penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Kemudian setelah pengenalan ada penempatan, di mana penempatan merupakan penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal khusus terjadi pada karyawan baru kepada karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan, termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain. Penempatan staffing terdiri dua cara. Yang pertama, karyawan baru dari luar perusahaan, dan yang kedua ada penugasan di tempat yang baru bagi karyawan lama disebut penempatan internal atau employment. Kemudian ada pemberhentian. Pemberhentian atau PHK adalah keputusan dari individu dan karyawan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pekerjaan. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh alasan pribadi. Peranan Departemen SDM adalah mencari cara yang terbaik untuk melakukan pemutusan hubungan ini sehingga akibat buruk bagi individu dan perusahaan bisa diminimalisir. Kemudian ada bentuk-bentuk pemutusan hubungan kerja, bisa berupa yang pertama meninggalkan pekerjaan sementara atau disebut dengan cuti, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga pengunduran diri sementara, dan yang terakhir ada pemecatan. Lanjut pada materi 6. Di sini ada makna dan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Makna dan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM yaitu ada 3. Yang pertama, peningkatan produktivitas, di mana dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan esensi kerja mereka. Yang kedua, ada peningkatan retensi karyawan, yang dimana melalui pelatihan ini akan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka di dalam organisasi, meningkatkan keterikatan mereka. Dan yang terakhir, ada peningkatan kualitas produk dan layanan, di mana karyawan yang terlatih dengan baik dapat memberikan standar kualitas yang lebih tinggi dalam produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi.
Selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada pendekatan interaktif, di mana pendekatan interaktif ini merupakan kombinasi pelatihan langsung, role play, dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis dalam situasi nyata. Metode yang kedua ada pelatihan berkelanjutan, yaitu memungkinkan karyawan untuk mengakses konten pelatihan secara kontinu, baik melalui platform digital maupun kegiatan tatap muka. Metode yang terakhir ada penggunaan teknologi terkini, yaitu menerapkan pendekatan teknologi seperti e-learning, virtual reality, dan augmented reality untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Sampai pada materi ketujuh, yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir atau career development merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja atau Human Resource Development, di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lain, yaitu pelatihan dan pengembangan, disebut juga dengan training and development. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan karir, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari karir. Karir sendiri merupakan suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan. Pengembangan karir adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menangani berbagai macam masalah dalam pekerjaan atau tugas mereka. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.